Bagi generasi 80-an, tentu tak asing dengan band melankolis asal Amerika Serikat, White Lion. Band dengan hits You Are All I Need, When the Children Cry, dan Till Death Do Us Part ini bubar pada 1992 karena perselisihan antara vokalis Mike Tramp dengan Vito Bratta. Ditengarai, White Lion terpaksa bubar di tahun tersebut karena adanya perbedaan pendapat personil soal musikalitas di tubuh bandnya. Di Indonesia sendiri, nama grup yang dulu digawangi Mike Tramp pada vokal, Vito Bratta pada gitar, Jim Lomenzo pada bass, dan Greg D'Angelo pada drum ini mungkin pertama kali dikenal lewat single When the Children Cry yang diambil dari album kedua mereka, Pride, di tahun 1987. Pada era tersebut, petikan dan sayatan gitar Bratta serta lengkingan parau vokal Tramp jadi begitu familiar di telinga kita. Nama White Lion kemudian menjadi salah satu grup favorit kala itu. Mungkin ABG-ABG labil di tahun tersebut menganggap White Lion ketika itu mendapat tempat yang nyaris sejajar dengan Bon Jovi, Guns N' Roses, Mr. Big, bahkan Iron Maiden. White Lion memang merupakan bagian dari kejayaan glam rock, hair metal, hard rock, heavy metal, apapun namanya, di era pertengahan 1980-an hingga awal 1990-an. Lagu When the Children Cry membuat album Pride mendapat double platinum. Lagu ini juga sempat bertengger di tangga lagu The Billboard 200 selama setahun penuh. Ketika itu, berbekal 3 album awal, Fight to Survive 1985, Pride 1987, dan Big Game 1989. White Lion termasuk salah satu grup hair metal papan atas. Di Indonesia, nama White Lion makin dikenal saat merilis album keempat, Main Attraction, di tahun 1991. Hits-hits seperti You're All I Need, Till Death Do Us Part, ataupun Broken Heart kerap diputar di radio-radio terkemuka ketika itu. Selintas didengar, musik-musik White Lion sepertinya sederhana. Namun, jika dicerna lebih jauh, Tramp dan kawan-kawan ternyata tak sekedar bermain musik. Mereka bermain dengan teknik yang luar biasa, mulai ketukan drum yang gantung, dentuman bass yang tak umum, melodi, serta kocokan gitar yang dimainkan dengan teknik tinggi. Di bagian interlude, Bratta memainkan melodi yang bukan hanya begitu enak didengar, menyayat pas dengan suasana lagu, melainkan juga dengan teknik gitaran yang tinggi dengan teknik tapping yang luar biasa. Pilihan soundnya juga luar biasa, benar-benar mampu menyatu dengan nuansa yang dibangun syair lagu. Tak heran, selain Tramp yang memang menjadi frontman, Vito Bratta juga disebut-sebut sebagai roh utama White Lion. Semua musik mereka salah satunya ditentukan oleh gitaran-gitaran pria bermata sendu itu. Karakter kuat membuat lagu, dengan teknik sulit menjadi sederhana memang salah satu kelebihan White Lion. Lihat saja, lagu-lagu mereka jadi terdengar easy listening. Padahal, jika kita coba kulik atau pelajari, susahnya bukan main. Tak heran, meski easy listening, lagu-lagu White Lion dikenal tetap memiliki karakter kuat. Tak heran juga, nyaris semua lagu balada atau slow rock mereka mendapat tempat di kalangan penggemar musik rock. Selain When the Children Cry, White Lion memang juga melahirkan hits-hits balada semacam Broken Home, Till Death Do Us Part, Going Home Tonight, Cry for Freedom, Farewell to You, dan tentu saja masterpiece balada mereka, You're All I Need. Tema cinta yang jadi andalan dibungkus dengan lirik yang kuat dan melodi garang namun manis, sehingga tak ada kesan melo sedikit pun. Tak heran, seperti band-band glam rock lainnya, White Lion punya begitu banyak penggemar dari kaum hawa. Tentu saja ini tak lepas dari ketampanan wajah Tramp, sang frontman, yang kini menjadi suami artis Ayu Azhari ini. Tapi bukan cuma soal cinta sebenarnya yang jadi andalan White Lion. Sejak dulu, grup yang pertama kali didirikan 1983 ini memang sudah concern terhadap masalah-masalah sosial. Maka itu, selain cinta, tema-tema kehidupan juga begitu banyak menghiasi lagu-lagu White Lion. Sebut saja Broken Home, yang bercerita tentang tingginya tingkat perceraian di Amerika Serikat, sehingga menyebabkan penderitaan luar biasa bagi sang anak. Atau War Song di album Main Attraction, yang bertutur tentang kegalauan veteran Perang Vietnam.
Sementara lagu Cry Freedom merupakan kritik punggawa White Lion terhadap kebijakan politik apartheid yang ketika itu masih berlaku di Afrika Selatan. Bahkan White Lion ketika itu di tahun 1990-an juga sudah peduli terhadap lingkungan alam. Lagu Little Fighter mereka dedikasikan untuk Greenpeace, kelompok pencinta lingkungan yang ketika itu kapalnya dihancurkan oleh sebuah operasi intelijen Prancis. Di luar itu, vokal Trem yang unik juga jadi salah satu keunggulan White Lion dibanding grup-grup glam rock kala itu. Vokal Trem memang tak biasa, tipis tapi sangat berkarakter. Namun di lagu-lagu tertentu, Trem bisa saja menampilkan karakter vokal yang garang, serak-serak parau khas rocker sejati. Namun di lagu lainnya, dia bisa bernyanyi kelewat manis, seperti dalam tembang You're All I Need atau Going Home Tonight. Hanya memang patut disayangkan di saat menjulang, mereka justru langsung tenggelam. Ya, White Lion dengan formasi terbaik, Trem, Brata, Lomenzo, dan D'Angelo harus bubar di tahun 1991, tahun di mana mereka juga merilis album Main Attraction. White Lion tampil di konser terakhirnya di Boston pada September 1991. Rupanya, perselisihan itu masih berlangsung sampai sekarang. Buktinya, Mike Trem sama sekali tak ingin dan bahkan menutup pintu bagi reuni personil asli White Lion yang terbentuk pada 1983 itu. Jangankan reuni, antara Mike dan Vito pun sampai sekarang tak pernah bertegur sapa. Pada tahun 2003, sebenarnya sempat terjadi wacana untuk menghidupkan kembali White Lion. Namun, Trem menyebut Brata keberatan, sehingga dia hanya mengajak Lomenzo dan D'Angelo, plus Warren DeMartini, gitaris RATT. Namun, masalah menjadi rumit lantaran Brata mengajukan tuntutan hukum. Sebelumnya, pada tahun 1999, Trem juga sempat merilis Remembering White Lion dengan sejumlah musisi. Lantaran tuntutan Brata ini, Trem sempat menggunakan nama Trem's White Lion atau TWL pada tahun 2005 saat berusaha membangkitkan kejayaan White Lion. Namun belakangan, dia kembali menggunakan nama White Lion dan merilis album Return of the Pride pada tahun 2008. Mereka juga sempat menggelar tur ke Indonesia. Pengaruh Vito Brata memang sulit dipungkiri. Sepanjang karir musik White Lion, setidaknya hingga album Main Attraction, pengaruh Brata begitu kental pada musik White Lion. Betul, Trem memang memiliki peran besar dalam penulisan lagu. Namun saat membentuknya menjadi sebuah musik, peran Vito Brata sangat besar. Lewat sentuhan jari-jarinya, lahirlah aransemen-aransemen yang penuh warna, namun tetap berada dalam koridor hard rock. Dengan gitar buntungnya yang keluaran Steinberger, gitaran Brata memang sangat dominan di setiap lagu White Lion. Hebatnya, dia tak hanya bisa pamer teknik, kecepatan, serta sound yang meraung-raung. Namun, Brata juga bisa bermain sangat indah dengan gitar akustik. Lagu When the Children Cry, Broken Home, serta You're All I Need adalah beberapa contohnya. Sementara di beberapa lagu, Brata juga selalu mampu menggabungkan unsur akustik dan elektrik dengan sangat manis. Tak heran, pada tahun 1988, Brata sempat didaulat sebagai gitaris terbaik oleh majalah Guitar World untuk kategori Best New Guitarist. Ketika itu, orang pun percaya Brata tak hanya pantas digelari Shredder gitaris karena kecepatan bermainnya, namun juga sangat ciamik dalam pemilihan melodi-melodi yang harmonis dengan teknik tinggi. Hanya lagi-lagi disayangkan setelah White Lion bubar, nama Brata seperti hilang di telan bumi. Padahal ketika itu, namanya boleh dibilang sudah diperhitungkan sebagai salah satu gitaris rock terbaik sejajar dengan Paul Gilbert atau Steve Vai yang tengah berkibar ketika itu. Rumor pun bertebaran, ada yang menyebut Brata mengalami cedera serius pada tangannya, sehingga tak bisa lagi bermain gitar. Ada juga yang menyebut dia mengalami depresi berat sehingga trauma melakukan aktivitas musik. Berbeda dengan rekan-rekan segrupnya yang terus berkibar setelah bubarnya White Lion. Lomenzo dan D'Angelo sempat menggarap proyek Pride and Glory bersama gitaris Zakk Wylde. Lomenzo bahkan terus berkibar dengan bergabung dengan David Lee Roth serta Megadeth. Sementara Trem sendiri sempat membentuk grup Freak of Nature. Dia juga sempat merilis beberapa album solo dan menggelar konser solo pertama kalinya di Indonesia di Vision Cafe di tahun 2002. Baru pada 16 Februari 2007, Vito Brata untuk pertama kalinya muncul ke hadapan publik dalam sebuah talk show radio terkenal, Eddie Trunk, Friday Night Rock, yang ditayangkan secara live. Di acara ini, Brata bicara banyak soal karir musiknya dengan White Lion.
Brata tak membantah bahwa dia memang sempat mengalami cedera pada tangannya. Namun, Vito Bratta menuturkan alasan utama dia menghilang selama ini adalah lantaran sibuk menemani sang ayah yang sakit keras dan berkepanjangan. Dia khawatir tak bisa berkonsentrasi jika memaksakan diri tetap aktif di musik. Namun begitu, ketika itu Bratta juga menyebut tak menutup kemungkinan kembali reuni dengan White Lion formasi klasik. Hanya dia tak tahu kapan itu akan terjadi. Namun di sisi lain, jauh beberapa tahun setelahnya, Mike Tramp, sang vokalis, telah menegaskan di laman Facebooknya yang diunggah pada 22 Oktober 2019 lalu. Selain menulis soal reuni band, Tramp juga menjelaskan beberapa poin mengenai kehidupan pribadinya yang dianggapnya penting untuk diketahui para fansnya. Berikut petikannya. Kabar dari saya hanya untuk Anda. White Lion tidak akan pernah bersatu kembali. Ini adalah keputusan bersama saya dan Vito. Meskipun begitu, kami masih tetap berteman seperti biasa. Saya tidak punya akun Facebook lain selain Mike Tramp Official dan Mike Tramp Denmark. Saya memang punya akun lain dengan nama Nick Champa, tetapi itu hanya karena Facebook mengharuskan. Saya tidak menggunakan akun itu untuk hal lain, jadi jangan buang waktu Anda. Saya tidak memiliki akun Twitter. Saya sudah mulai menggunakan Instagram. Mengapa saya melakukannya? Saya juga tidak tahu, dan itu adalah Mike Tramp Official. Saya menikah dan hidup bahagia bersama Hadijah Azari dan anak-anak saya, Dylan, Isabel, dan Lennon Tramp. Hanya untuk merekalah tujuan hidup saya. Untuk mengetahui tanggal tur, album, dan berita lainnya, bisa melihat di website. Segala informasi di luar website berarti bukan berasal dari saya. Salam, Mike Tramp.